warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Yang pertama dan paling utama, marilah kita panjatkan puja dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat serta nikmatnya sehingga kita dapat bertemu via online ini dalam keadaan sehat walafiat tanpa ada halangan suatu apapun. Salawat berserta salam tak lupa selalu kita haturkan kepada Nabi junjungan kita, yaitu beliau Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang selalu kita nantikan syafaatnya di yaumul akhir. Sahabat Aisyah yang dirahmati oleh Allah, sebelumnya perkenalkan, nama saya Ani Arifah. Pada kesempatan hari ini saya akan menyampaikan tentang merencanakan pernikahan yang kokoh agar dapat membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah warahmah. Sebagaimana firman Allah dalam surat Ar-Rum ayat 21, Bismillahirrahmanirrahim, wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Inna fi dzalika laayati liqaumin yatafakkarun. Yang artinya, di antara tanda-tanda kebesarannya ialah bahwa Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenis dirimu sendiri agar kamu merasa tentram kepadanya. Dia menjadikan di antaramu rasa cinta dan kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi kaum yang berpikir. Dalam ayat ini ditegaskan bahwasanya tujuan dari pernikahan adalah untuk menciptakan ketentraman, menciptakan cinta, dan menciptakan rasa kasih sayang dari dua belah pihak, baik dari pihak perempuan maupun dari pihak laki-laki. Sehingga untuk mencapainya harus direncanakan dengan baik agar penuh berkah dan juga penuh rahmat dari Allah SWT. Sehingga bagaimana caranya kita untuk mencapai berkah dan rahmat tersebut? Nah, terdapat beberapa hal yang dapat kita lakukan dalam merencanakan pernikahan yang ingin kita lakukan. Yang pertama, meluruskan niat pernikahan. Jadi, apa sih alasan kita itu memutuskan untuk berani memulai jenjang lebih lagi dalam jenjang pernikahan? Nah, Rasulullah SAW itu pernah mengingatkan dalam sebuah hadis bahwa seseorang menikah karena 4 hal. Yang pertama adalah karena hartanya, yang kedua karena keturunannya, yang ketiga kecantikannya, dan yang keempat adalah karena agamanya. Jadi dari 4 hal yang telah diingatkan oleh Rasulullah SAW tersebut mengenai 4 hal kenapa sih alasan kita itu menikah, baik itu dari hartanya, keturunannya, kecantikannya, bahkan agamanya, maka kita tuh harus luruskan niatnya. Kira-kira apa sih alasan kita itu menikahi seseorang yang ingin kita nikahi? Apakah karena hartanya, atau keturunannya, kecantikannya, atau bahkan agamanya? Jadi ketika kita menikah di latar belakangi karena agamanya, maka itu bisa dijadikan sebagai salah satu fondasi untuk menuju keluarga sakinah mawaddah warahmah. Sehingga kita sebagai seorang muslim perlu untuk mencari tahu niat kenapa sih kita itu menikah. Lalu yang kedua, persetujuan kedua mempelai. Jadi ketika kita merencanakan ke hal yang lebih baik, yaitu menuju ke jenjang pernikahan, maka kita perlu untuk mempertimbangkan persetujuan kedua mempelai. Apakah kedua mempelai itu telah setuju untuk sama-sama menuju jenjang yang lebih serius, atau malah terpaksa? Apalagi di zaman yang sudah modern saat ini sudah jarang adanya perjodohan, sehingga apabila ada dua mempelai yang dijodohkan, maka perlu adanya persetujuan dari kedua mempelai apakah mau untuk menuju ke jenjang yang serius atau tidak. Karena apabila kedua mempelai tidak setuju, maka itu akan berakibat nantinya kepada jalannya pernikahan yang akan mereka jalani. Lalu yang ketiga adalah kesetaraan dalam pernikahan. Kesetaraan ini bisa meliputi dari kesetaraan pendidikan agamanya, kesetaraan sosialnya, kesetaraan ekonominya, sehingga kesetaraan dalam pernikahan ini perlu untuk dicermati, karena dengan kesetaraan ini dapat menjadikan keluarga lebih harmonis dan juga berjalan lebih baik dalam menjalani pernikahan dalam kehidupan sehari-hari. Sehingga kesetaraan dalam pernikahan ini perlu diperhatikan bagi para mempelai yang ingin merencanakan ke jenjang yang lebih serius, yaitu jenjang pernikahan. Yang keempat yaitu menikah di usia dewasa. Jadi untuk memasuki jenjang serius pada pernikahan itu hal-hal perlu dipersiapkan baik itu secara mental maupun fisik. Ketika orang
yang serius, yaitu belum cukup usianya atau belum memasuki usia dewasa, maka itu akan berakibat dengan mentalnya dan juga fisiknya ketika akan menjalani sebuah pernikahan. Sehingga usia atau kedewasaan seseorang ketika ingin menikah itu perlu diperhatikan supaya untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan seperti akan terjadinya perceraian, kekerasan dalam rumah tangga, atau bahkan ketidaksiapan dalam menghadapi persoalan-persoalan yang ada di dalam rumah tangga. Lalu yang terakhir adalah peminangan dan juga mahar. Nah, dalam peminangan dan juga mahar ini, di mana kedua mempelai itu saling memperkenalkan diri, baik dalam pihak keluarga wanita maupun pihak keluarga laki-laki. Dalam mahar ini juga tidak ditentukan besarnya. Yang terpenting dalam mahar ini tidak memberatkan pihak laki-laki dan tidak merendahkan dari pihak perempuan. Sehingga dengan adanya peminangan dan juga mahar ini harapannya dari kedua belah pihak mempelai itu dapat saling mengenal dan juga memiliki satu tujuan yang sama. Sahabat Aisyah yang dirahmati oleh Allah, pernikahan yang kokoh bukan hanya tentang kebersamaan fisik, tetapi tentang membangun rumah tangga yang penuh dengan ketentraman dan juga kasih sayang. Untuk itu, pernikahan harus diawali dengan niat yang lurus, persiapan yang matang, serta komitmen bersama untuk menjaga keberkahan rumah tangga. Semoga kita semua dapat menjalani kehidupan pernikahan yang sakinah, mawaddah, warahmah. Amin. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Ada lebihnya pastinya datangnya dari Allah Subhanahu Wa Taala, dan apabila ada yang salah dan kurangnya pastilah datangnya dari diri saya pribadi. Untuk itu saya mohon maaf. Sekian dari saya. Nur wa qalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.